어떻게 지내세요? 잘 지내시죠? Hai, ketemu lagi dengan saya, Raya Sam. Yeay. Di video kali ini melanjutkan textbook IPS topik bab 39, kita akan masuk ke part yang kedua ya. Nah, biar nyambung, pastikan kalian sudah terlebih dahulu menonton pembahasan textbook IPS topik bab 39 part pertama ya. Langsung kita mulai aja yuk. Sekarang dengarkan percakapan 대화 2 dua kali ya. Selamat mendengarkan. 대화 2. 자, 여기 좀 잠깐 보세요. 소개할 사람이 있는데 타타시예요. 다음 달부터 같이 일하게 됐어요. 안녕하세요. 타타 이스모노입니다. 타타라고 불러주세요. 타타씨, 환영합니다. 공장장님, 새 식구도 생기고 요즘 날씨도 좋은데 단합대회라도 한번 하는 게 어떨까요? 그럴까요? 좋아요. 다른 분들은 어떠세요? 좋습니다. 그럼 다음 주에 일 끝나면 오랜만에 한번 뭉칩시다. 자, 여기 좀 잠깐 보세요. 소개할 사람이 있는데 타타시예요. 다음 달부터 같이 일하게 됐어요. 안녕하세요. 타타 이스모노입니다. 타타라고 불러주세요. 타타씨, 환영합니다. 공장장님, 새 식구도 생기고 요즘 날씨도 좋은데 단합대회라도 한번 하는 게 어떨까요? 그럴까요? 좋아요. 다른 분들은 어떠세요? 좋습니다. 그럼 다음 주에 일 끝나면 오랜만에 한번 뭉칩시다. Demikianlah isi percakapan TEWA 2 antara kepala pabrik yang tengah memperkenalkan karyawan baru kepada karyawan lainnya. Kita artikan apa sih yang mereka percakapkan? Yang pertama di sini ada Kongjang님nya bilang, "Cah, Yogi 좀 잠깐 보세요." Nah, itu maksudnya, "Nih, ayo," gitu ya. "Yogi 좀 잠깐 보세요." Silakan lihat sini sebentar, atau maksudnya mohon perhatiannya sebentar. 소개할 사람이 있는데. 소개할 사람이 있는데 ada saram orang 소개할 yang akan diperkenalkan. 타타시예요, yaitu atau adalah Tuan Tata. 다음 달부터 같이 일하게 됐어요. 다음 달부터 mulai bulan depan 같이 일하게 됐어요, akan bekerja sama dengan kita. Lalu tatanya ngomong, memperkenalkan diri ya. 안녕하세요, halo, Tata Ismono입니다. Saya adalah Tata Ismono. 타타라고 불러주세요. Silakan atau panggil saja Tata. Lalu ada salah satu pegawai yang memberi sambutan, namanya Jihun. Tata sih, 환영합니다. Tata sih, 환영합니다. Tata, selamat datang ya. 공장장님, 새 시국도 생기고. Lalu si Jihun ini lanjut ngomong gini, 공장장님, kepala pabrik gitu ya. 새 시국도 생기고, maksudnya 새 시국도 생기고. Maksudnya ada karyawan baru nih kan ya. 요즘 날씨도 좋은데, cuaca juga akhir-akhir ini bagus. 단합대회라도 한번 하는 게 어떨까요? 단합대회라도 한번 하는 게 어떨까요? 하는 게 어떨까요? Gimana kalau sekali, maksudnya gimana yuk kalau kita 단합대회라도, itu maksudnya mengadakan makan malam kebersamaan, keakraban karena menyambut karyawan baru. Lalu ditanggapin sama si Kongjangjamnya, 그럴까요? Haruskah begitu, atau oh boleh juga ya. 좋아요, baiklah. 다른 분들은 어떠세요? 다른 분들은 orang yang lain atau yang lain gimana? 어떠세요, gimana pendapatnya yang lain gitu ya. Terus dijawab sama semuanya, 좋습니다, baiklah, atau setuju gitu ya. Lalu si 공장장님nya, 그럼 다음 주에 일 끝나면 오랜만에 한번 뭉칩시다. 그럼 kalau begitu daum 주에 minggu depan iri kenamen, kalau sudah selesai kerja, 오랜만에 한번 뭉칩시다, mari kita berkumpul ya semuanya. Nah, demikianlah pembahasan percakapan TEWA 2. Sekarang kita dengarkan 2 kali lagi, lalu siap menjawab pertanyaan yang ada ya. Selamat mendengarkan. 자, 여기 좀 잠깐 보세요. 소개할 사람이 있는데 타타시예요. 다음 달부터 같이 일하게 됐어요.
안녕하세요. 타타 이스모노입니다. 타타라고 불러주세요. 타타 씨, 환영합니다. 공장장님, 새 식구도 생기고 요즘 날씨도 좋은데 단합대회라도 한번 하는 게 어떨까요? 그럴까요? 좋아요. 다른 분들은 어떠세요? 좋습니다. 그럼 다음 주에 일 끝나면 오랜만에 한번 뭉칩시다. 자, 여기 좀 잠깐 보세요. 소개할 사람이 있는데 타타 씨예요. 다음 달부터 같이 일하게 됐어요. 안녕하세요. 타타 이스모노입니다. 타타라고 불러주세요. 타타 씨, 환영합니다. 공장장님, 새 식구도 생기고 요즘 날씨도 좋은데 단합대회라도 한번 하는 게 어떨까요? 그럴까요? 좋아요. 다른 분들은 어떠세요? 좋습니다. 그럼 다음 주에 일 끝나면 오랜만에 한번 뭉칩시다. 다음은 질문입니다. 대답하십시오. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan ohwi 2 atau kosakata 2 tentang jikjangesoe moim, yaitu perkumpulan dalam tempat kerja. Apa aja sih perkumpulan yang ada di tempat kerja di Korea? Mari kita perhatikan kosakata yang berhubungan dengan perkumpulan di tempat kerja ya. Yang pertama di sini ada hwannyeonghada. Hwannyeonghada itu artinya welcome, yaitu menyambut atau penyambutan biasanya dilakukan untuk menyambut karyawan baru ya, hwannyeonghada. Kebalikan dari hwannyeonghada yang menyambut karyawan baru, lalu ada hwansonghada yaitu melepas kepergian atau bisa kita artikan seperti perpisahan gitu ya. Lalu ada cukahada. Cukahada itu memberi selamat, misalnya naik jabatan atau pendapatannya besar dan sebagainya. Selanjutnya ada cinecida. Cinecida itu artinya menjadi akrab. Selanjutnya ada acara Danap Dewi. Danap Dewi ini bisa diartikan malam keakraban. Danap Dewi. Lalu ada Dengban Dewi. Dengban Dewi ini biasanya acara naik gunung bersama. Kalau kalian suka nonton drama Korea, Dengban Dewi ini ya sering dilakukan juga misalnya untuk refreshing sesudah kerja keras kayak gitu ya. Misalnya ada target apa, setelah targetnya tercapai mereka bisa mengadakan Dengban Dewi, acara naik gunung bersama. Atau kalau nggak Dengban Dewi ada juga namanya Yayuwe. Yayuwe ini berarti piknik bareng gitu ya. Lalu ada juga Cayuk Dewi. Cayuk Dewi itu festival olahraga atau pertandingan olahraga. Nah, kegiatan-kegiatan tadi itu yang sudah saya sebutkan adalah biasanya digunakan untuk juga mengakrabkan satu sama lain antar karyawan dan atasan dengan bawahannya. Nah, sekarang kita lihat yuk contoh kalimatnya biar kalian lebih ingat lagi sama kosakata yang tadi kita udah pelajari ya. Ini kalimat yang pertama ada 신입 사원을 환영하는 파티가 있어요. 신입 사원을 환영하는 파티가 있어요. Isoyo ada, pati itu pesta, ada pesta, hwanyong ada yang menyambut sinip sawon itu karyawan baru, sinip sawon. Yang contoh yang kedua, karim sirel hwansong haryogo gonghange kasoyo. Karim sirel hwansong haryogo gonghange kasoyo. Kasoyo sudah pergi ya ke Gonghang bandara. Hwansong haryogo mau hwansong melepas kepergian Karim. Contoh yang ketiga ada Kim Bujangnin, Songjinal 축하합니다. Kim Bujangnin maksudnya direktur bagian ya, direktur bagian Kim, selamat atas Sengjin yaitu kenaikan pangkatnya, selamat ya, 축하합니다. Yang terakhir, 우리는 회식 자리에서 친해지게 되었어요. 우리는 kami 되었어요 menjadi 친해지게 menjadi akrab satu sama lain ya. Jari kan biasanya diartikan kursi, tapi di sini maksudnya 회식 자리에서 maksudnya di acara makan malam. Jadi kalau diartikan kami menjadi akrab di acara makan-makan atau di acara makan malam kantor. Nah, demikianlah kosakata yang sudah kita pelajari. Sambil mengingat, kita kerjakan latihan berikut yuk. Selamat mengerjakan. Ini kerjain dulu, nanti kunci jawabannya ada di bawah ya. Jadi, kerjakan baik-baik, oke?
Nah, sekarang kita masuk ke Munbab 2 tata bahasa 2 tentang erago hada. Erago hada digunakan ketika pembicara menyampaikan pembicaraan orang lain. Jadi, ketika kita mau menyampaikan pembicaraan orang lain yang bentuk kalimatnya perintah, kita pakai rago hada ya. Ingat dong, di part sebelumnya kita juga udah belajar tentang yang untuk bentuknya kalimat ajakan ataupun kalimat biasa. Sekarang kita belajar untuk menyampaikan pembicaraan orang lain yang menggunakan kalimat perintah. Nah, rago hada ini adalah ekspresi tidak langsung ya dalam bentuk kalimat perintah. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa disamakan dengan menyuruh untuk. Rago hada ini berarti otomatis digunakan untuk kata kerja. Nah, biar lebih ada gambarannya, kita lihat contoh kalimatnya dulu yuk. 밥을 먹으라고 해요. Kalau diartikan sebenarnya gini, 밥을 먹으라고 해요. Dia walaupun di sini nggak tahu siapa keterangannya ya, biasanya mungkin ibunya atau siapa. Yang pasti ini subjeknya udah diketahui oleh si pembicaranya. Dia 밥을 먹으라고 해요, menyuruh kita untuk makan. Jadi yang harus diingat pasti udah tahu ya siapa yang nyuruh karena di sini nggak ada subjeknya. Lalu contoh lainnya, 공부하라고 했어요. 공부하라고 했어요. Dia menyuruh atau sudah menyuruh, karena di sini bentuknya lampau ya, sudah menyuruh untuk belajar. Nah, sekarang kita masuk ke dalam cara pemakaiannya. Cara pemakaiannya, sayangbobnya itu gampang banget. Untuk kata kerja yang berada dengan konsonan, kita pakai erago hada. Misalnya ibta, adanya dibuangkan tinggal ib, jadinya ibe rago hada. Seperti tadi yang dicontoh, mokta, ada yang dibuang tinggal mok, jadi moge rago hada. Lalu untuk kata kerja yang berada dengan vokal dan konsonan real, kita pakainya rago hada. Misalnya boda ada yang dibuang tinggal bo, berarti akhirnya kan vokal o tuh, jadinya langsung tambahkan rago hada menjadi bo rago hada. Lalu ada yolda, yolda ada yang dibuang tinggal yol, dia berada dengan konsonan real, langsung tambahkan rago hada menjadi yol rago hada. Semoga paham ya tentang sayongbob atau cara pakainya. Sekarang kita lihat contoh kalimat biar lebih paham lagi. Yang pertama sini ada percakapannya. 공장장님이 뭐라고 하세요? 공장장님, kepala pabrik, 뭐라고 하세요? Menyuruh melakukan apa? Nah, di sini kita bisa lihat konteksnya ya. Ini misalnya kamu nanya temen kamu, apa sih perintah bos? Soalnya kamu lagi nggak di tempat waktu bos ngasih tahu misalnya. Nah, jadi di sini temen kamu tuh jadi orang kedua yang ngasih tahu ke orang ketiga, yaitu kamu, apa yang diperintahkan oleh orang pertama, yaitu oleh si bosnya. Udah paham ya situasinya kayak mana? Lalu dijawab nih sama teman kamu, 오늘 모두 회식에 참석하라고 하세요. Jadi bisa diartikan Bapak Kepala Pabrik, walaupun di sini nggak ada subjeknya, tapi kan subjeknya udah jelas nih. Bapak Kepala Pabrik, 참석하라고 하세요, menyuruh ya, 참석하다 untuk menghadiri 회식, makan malam atau makan bersama, modu semuanya yang akan dilakukan hari ini. Jadi bisa dibilang Bapak Kepala Pabrik menyuruh semua untuk hadir di acara makan hari ini. Paham dong situasinya. Jadi kalau kalian paham situasinya, jadinya ngerti kapan sih ragu hada ini dipakai gitu ya. Yuk kita lihat contoh berikutnya. Di sini ada 사장님께서 아직 안 오셨네요. 사장님께서 bosnya 아직 안 오셨네요. Belum datang ya? Ini posisinya kita nanya nih sama orang yang lebih paham kan. Orang yang lebih paham ini, orang yang kedua ini, karena dia udah tahu, dia jawabnya kayak gini. 조금 늦으실 것 같아요. Iya, sepertinya akan terlambat sedikit. 우리 먼저 먹으라고 하세요. 우리 먼저 먹으라고 하세요. Diartikan, iya beliau atau bos kita nyuruh kita untuk makan terlebih dahulu. Semoga lebih paham ya. Sekarang kita masuk contoh yang terakhir. 어렵지 않았어요? Apakah nggak sulit? 어렵지 않았어요? Lalu dijawab, 조금 어려워서 한국인 친구한테 도와달라고 했어요. 조금 어려워서, karena sedikit sulit, 한국인 친구한테 도와달라고 했어요. Jadinya, 도와달라고, meminta tolong kepada teman yang Korea. Nah, jadi maksud dia cerita, dia lagi minta tolong kepada teman yang Korea gitu ya. Nah, demikianlah pembahasan tentang erago hada. Semoga paham ya, intinya adalah ini digunakan ketika menyampaikan pembicaraan orang lain dalam bentuk perintah. Nah, sekarang kita coba kerjakan latihannya ya. Ini gampang banget, kalian cuma tinggal menambahkan erago hada sesuai dengan contoh kalimat yang ada di dalam kolom. Misalnya kan, 이따가 전화하세요.
bilang Jiun siga ita 전화하라고 했어요. Jadi bisa diartikan Jiun menyuruh untuk menelponnya. Nah, tugas kalian adalah tinggal mengubah kalimat yang ada di dalam gelembung-gelembung itu ya menjadi bentuk tidak langsung dalam bentuk perintah. Selamat mengerjakan. Sekarang kita udah masuk ke bagian akhir, Muna budaya tentang Hanguk의 외식 Muna, budaya makan bersama. Di sini saya akan bahas secara garis besar aja karena durasi. Ini nanti belum lagi contoh soal. Jadi saya cari atau ambil garis besarnya aja ya. Yang pertama, 외식 itu acara makan-makan. Jadi kalau di Korea itu sering ada acara makan-makan. Acara makan-makan ini biasanya nggak sekedar hiburan, tapi juga biasanya untuk melobi orang kayak gitu. Jadi biar lebih akrab atau biar mau kerjasama dan sebagainya. Nah, selain itu juga budaya makan atau basic ini digunakan untuk meningkatkan semangat kerja dari tim atau menciptakan hubungan yang positif antara sesama rekan kerja. Walaupun kadang ada juga yang bermasalah, tapi intinya dari basic ini adalah untuk mencapai nilai-nilai yang positif. Nah, biasanya acara basic atau makan malam ini nggak akan pernah lepas dari yang namanya minum-minum. Lagi-lagi kalian kalau sering nonton drakor pasti nggak asing banget sama hal ini. Nah, biasanya dianggap tidak sopan atau tidak hormat kalau menolak minuman yang dikasih. Makanya usahakan memberitahu dulu kalau kalian berpantang untuk minum-minum. Apalagi di Indonesia biasanya kan kebanyakan maksudnya muslim ya. Jadi bisa ngomong dulu, ngasih tahu dulu. Atau kalau udah terlanjur kalian bisa pura-pura menyentuhkan gelasnya itu di bibir kalian, tapi tanpa diminum gitu. Jangan salah, ketika kita sedang minum-minum juga ada etika yang harus dilakukan ketika menuangkan atau menerima minuman. Jadi ketika kita menuangkan minuman ke atasan, ke bos kita, harus menggunakan kedua tangan. Kalau kita menerima minum dari atasan, kita juga harus menerimanya dengan dua tangan. Ketika kita minum dengan atasan, usahakan kita harus memalingkan wajah. Jadi kayak sedikit ngadep ke kiri, pokoknya ke nyamping sedikit untuk menunjukkan rasa hormat. Nah, demikianlah pembahasan tentang basic Muna yang ada di Korea. Sekarang kita akan masuk ke dalam contoh latihan soal. Nanti di bagian akhir akan saya berikan jawabannya ya. Selamat mengerjakan. 39과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 오늘 뭐 해요? 1. 등산을 해요. 2. 수영을 해요. 3. 회식을 해요. 4. 환송을 해요. 2번 이 사람은 지금 무엇을 하고 있습니까? 1. 술을 마시고 있습니다. 2. 2차에 가고 있습니다. 3. 건배를 하고 있습니다. 4. 노래를 부르고 있습니다. 3에서 4번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 회식이 끝난 거예요? 4번 오늘 새로운 직원이 왔다고 들었어요. 5번 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 어제 단합대회는 어땠어요? 좋았어요. 동료들하고 같이 얘기를 많이 했어요. 동료들하고 많이 친해졌겠네요.
Nah, sampai sini pembahasan textbook IPS bab 39 berarti udah selesai ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, komen kalau masih ada yang nggak jelas, subscribe biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya, dan share video dan channel ini ya biar makin banyak orang yang tahu. 그럼 다음에 또 만나요. 감사합니다. 안녕.